prevalensi diabetes di dunia ini meningkat pada tahun 2045. Kita lihat di sini adalah yang warna ungu. Ungu ini maksudnya adalah salah satunya adalah Indonesia masuk sini, Pacific West, dan kita lihat ada peningkatan dari 2021 jumlah penduduk yang menderita diabetes sekitar 206 juta akan meningkat menjadi 270 juta, sekitar 27%. Memang dibandingkan dengan Amerika atau dibandingkan dengan Afrika 134%, daerah yang Pasifik ini kecil 27%, tapi dampaknya akan banyak untuk kita semua. Dan komplikasi baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler itu menjadi tinggi. Kalau kita lihat pada orang-orang diabetes di Indonesia, ternyata heart failure, gagal jantung itu sekitar 14,9% makrovaskuler yang kanan. CAD, coronary artery disease, ada 21% pada pasien-pasien diabetes, sedangkan pasien-pasien diabetes yang menderita CKD sekitar 20-44%. Nah, kita tahu bahwa penyakit ginjal kronik di dunia ini tahun 2017 sekitar 850 juta, dan diabetes memang menduduki nomor 1 kalau di dunia. Nomor 2 adalah hipertensi, penyebab penyakit ginjal kronik. Bagaimana di Indonesia? Indonesia kita mempunyai data Indonesian Renal Registry, dan kita lihat tahun 2020 karena launching 2021 kemarin malam oleh Dr. Afiatin, ini 2020 penyebab diabetes, penyakit ginjal diabetes untuk sampai pasien itu membutuhkan terapi pengganti ginjal adalah sekitar 29%. Nomor 2 setelah hipertensi. Hal ini hampir sama dengan di Thailand. Thailand juga mempunyai penelitian, ternyata prevalensi penyakit ginjal kroniknya 24,4%, dan tetap tata laksana yang buruk yaitu A1C baik untuk laki-laki maupun wanita di atas 7,5% ini menyebabkan penyakit ginjal kronik di sana juga tinggi, sehingga kita memerlukan identifikasi dini untuk penyakit ginjal kronik, screening pada pasien-pasien kita. Tetap artinya pada pasien diabetes dengan yang tidak terkontrol akan terjadi hiperglikemi kronik. Mohon maaf slide-nya kalau kecil karena ini pertama kali saya bicara lagi setelah 3 tahun, jadi rada-rada gugup cara bicara seperti apa ya, jadi lupa. Jadi slide-nya juga kalau di laptop kan bisa dibesarkan, dikecilkan, jadi mohon maaf pada sejawat semua. Nah, hiperglikemi tadi, hiperglikemi kronik ini akan menyebabkan berkontribusi terhadap penyakit ginjal kronik yang akan menyebabkan matriks mesangialnya meningkat, menyebabkan podositnya rusak atau hilang, ataupun juga adanya fibrosis tubulointersisial dan juga glomerulosklerosis melalui beberapa jalur yang biang keroknya adalah hiperglikemi. Baik jalur seluler, di sini sel DNA ataupun biokimia, baik itu melalui aldose reduktase maupun hexosamin pathway. Nah, salah satu yang akan kita bahas bagaimana sih peran tubulus pada filtrasi nefron pada pasien-pasien penyakit ginjal diabetes. Saya review sedikit bahwa ginjal itu mempunyai fungsi di dalam keseimbangan glukosa atau homeostasis glukosa itu ada 3. Yang pertama adalah untuk produksinya di sini di korteks, utilisasi adalah di medula, dan yang ketiga terjadi filtrasi gula maupun reabsorpsi. Dan ini semua akan setelah difiltrasi oleh glomerulus, gula itu akan direabsorpsi kembali oleh tubulus, terutama di tubulus proximal. Dan kita tahu di tubulus proximal itu ada suatu sodium glucose cotransporter 2 dan 1. SGLT2 banyaknya adalah di tubulus proximal yang paling atas, yang dini di situ di segmen 1 dan 2, sedangkan SGLT1 itu di segmen 3. Nah, jadi gula yang dari difiltrasi oleh glomerulus semua pada orang normal akan diserap oleh direabsorpsi kembali oleh SGLT1 dan SGLT2 dan SGLT1, sehingga di urin kita tidak ada produksi gula. Lain halnya pada pasien-pasien diabetes, karena gulanya banyak, hiperglikemi, maka si glomerulus itu memfiltrasi banyak banget gula, masuk semua ke tubulus. Nah, di tubulus akhirnya si SGLT itu jadi banyak juga. Kenapa? Karena dia harus mereabsorpsi semua. Tidak boleh ada yang hilang si gula itu ke urin. Nah, gara-gara direabsorpsi gula ini itu perlu SGLT2. Nah, terus dia diikuti oleh natrium. Natriumnya juga mengikuti SGLT2 secara aktif. Jadi
kalau di sini di tubulus proksimal semua gula direabsorpsi, natriumnya juga ikut tereabsorpsi semua ke dalam darah. Apa akibatnya? Ke makula densa, ke jugular aparatus juxtaglomerulus di sini ada sel yang sensor di situ, makula densa, maka natriumnya jadi sedikit. Nah, kalau natrium sedikit, maka adenosin tidak bisa keluar. Kemarin mungkin ada yang mendengarkan Prof. Siapa itu yang dari Belanda bicara, adenosin ini tidak bisa keluar karena tidak ada natrium sensornya. Artinya begitu adenosin tidak keluar akan menyebabkan arteriol di aferennya dilatasi, sedangkan di efrennya vasokonstriksi. Nah, akibatnya tekanan hiperfiltrasi di glomerulusnya meningkat, GFR-nya meningkat, dan tubulusnya menjadi hipertrofi. Akibatnya si SGLT2 ini bekerja di sini sebetulnya. Pada awal-awal terjadi penyakit ginjal diabetes. Tetapi karena ada hiperfiltrasi glomerulus tadi, maka workload dari glomerulus juga meningkat. Terus filtrasi yang lain-lainnya juga meningkat. Ada tubulotoxic factor. Akhirnya menjadi inflamasi, hipoksi. Akhirnya terjadilah penyakit ginjal diabetes tahap lanjut. Semua adalah dipengaruhi oleh SGLT2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita hambat di si SGLT2 ini? Bagaimana preservasi fungsi ginjal kita? Nah, rada ribet ya, tapi cantik gitu, berwarna-warni slide saya. Kita lihat di sini. Tadi SGLT2 salah satunya menyebabkan disfungsi dari glomerulus dan tubulus karena adanya tekanan dari glomerulus yang meningkat. Nah, kalau kita kasih obat-obatan yang menghambat SGLT2, jadi SGLT2 inhibitor, maka si natrium yang tadi kan asalnya natrium direabsorpsi semua tuh di tubulus, karena dihambat si SGLT2-nya nggak bisa kerja dan natriumnya masuklah ke makula densa. Berarti masuk ke feedback glomerulotubulus itu artinya dia akan melepaskan adenosin sel makula densa ini. Adenosinnya ada 1 dan 2 yang menyebabkan konstriksi di aferen. Asalnya dia vasodilatasi, dia menjadi konstriksi, efrennya menjadi dilatasi. Akhirnya tekanan intraglomerulusnya berkurang, GFR-nya juga bisa menurun, tidak terjadi meningkat kembali. Itu nomor 1. Yang kedua, karena natriumnya banyak diekskresikan ke tubulus distal, otomatis di situ volume urinnya juga banyak. Jadi terjadi natriuresis dan terjadi diuresis yang banyak. Akhirnya tekanan darah berkurang karena volume darahnya menjadi berkurang karena diuresisnya yang banyak ya. Jadi ada fungsi dari SGLT2 inhibitor ini dapat menyebabkan tekanan darah menjadi berkurang. Yang lain adalah dia kerja di medula. Kalau ini tadi kita bilang korteks, di medulanya dia worknya kerjanya si medula ini jadi dirangsang sehingga O2 demand-nya meningkat, HIF-nya meningkat, EPO-nya meningkat. Nah, jadi orang-orang mungkin yang PGK yang kita berikan SGLT2 inhibitor ini, EPO akan lebih sedikit dipakai karena EPO-nya menjadi meningkat, hematokrit meningkat, maka heart failure-nya juga bisa diperbaiki. Beberapa di sini adalah penelitian. Kita tahu SGLT2 inhibitor di sini salah satunya obatnya adalah empagliflozin. Penelitiannya banyak, mulai dari EMPA-REG outcome, EMPEROR, EMPRISE, dan juga EMPA-KIDNEY akan dibicarakan oleh pembicara kedua. Saya akan berbicara sedikit mengenai EMPA-REG outcome. Jadi EMPA-REG outcome ini adalah sebetulnya pasien-pasien diabetes yang established dengan penyakit jantung. Tetapi GFR-nya di atas 30 ml karena dieksklusi kalau di bawah 30. Nah, terus dibagi dua lah itu. Ada yang masih bagus di atas 90, ada yang di bawah 90. Ternyata sebetulnya ini penelitian EMPA-REG outcome ini adalah untuk melihat bagaimana sih efek SGLT2 inhibitor pada pasien-pasien diabetes dengan penyakit jantung yang established, bagaimana primary outcome-nya. Tetapi ada secondary outcome-nya. Yang dilihat secondary outcome-nya perburukan dari nefropati, makroalbumin urinnya apakah terjadi progresivitas, adanya peningkatan double kreatinin, ataupun di sini memerlukan renal replacement therapy. Ternyata dari penelitian EMPA-REG outcome dari 7.000 pasien diabetes, semua dapat mengurangi risiko yang tadi. Tadi misalnya perburukan nefropati dapat diturunkan 39%,
kenaikan serum kreatinin, double kreatinin bisa diturunkan 44%. Juga kalau kita lihat preservasi ginjal, kita lihat dari GFR. Jadi memang minggu sampai minggu keempat ini GFR akan turun, tetapi dia perlahan-lahan akan naik kembali dan dia stabil sampai minggu 192. Jadi preservasi fungsi ginjal bisa diperbaiki. Penelitian ini juga membandingkan antara penyakit PGK yang di bawah 60 dan di atas 60 laju filtrasi glomerulusnya. Kalau saya lihat ini saya garis merahi, itu adalah yang penyakit ginjal kronik di bawah 60 laju filtrasi glomerulus. Ternyata di sini outcome untuk pasien-pasien kematian dari kardiovaskuler pada orang diabetes, orang PGK dan mempunyai penyakit jantung juga ternyata dapat diturunkan sekitar 29%. Begitu juga dengan pasien-pasien yang memerlukan rawat inap karena heart failure, ini juga dapat diturunkan sekitar 39%. Nah, kita tahu orang diabetes selalu ada komorbid, ada hipertensi, pasiennya heart failure diberikan diuretik, kadang-kadang neuropati diberikan juga pada dokter NSAID. Bagaimana efek EMPA ini pada pasien-pasien yang sudah banyak sekali diberikan obat-obatan, antara lain misalnya ACE inhibitor, ARB, CCB, diuretik dan NSAID. Terus dilihat oleh Mayer dan kawan-kawan yang EMPA-REC 7000 itu, kalau kita berikan EMPA, apakah ada pengaruhnya terhadap hemodinamiknya, apakah masih baik atau tidak dengan diberikan atau tanpa obat-obatan tadi. Ternyata dari penelitian ini walaupun kecil, di sini yang pertama ada tulisannya ACE inhibitor, yang kedua adalah diuretik, yang ketiga CCB, yang keempat NSAID. Baik yang diberikan ataupun yang tidak diberikan itu sama-sama EMPA-REC ini lebih bermanfaat pada pasien-pasien diabetes ini. Jadi artinya pada pasien-pasien diabetes dengan CKD kita berikan EMPA, pada pasien-pasien yang sudah diberikan ACE inhibitor ataupun yang diberikan CCB dan sebagainya, dia independen, tidak tergantung dari obat-obatan tersebut, tetap dapat menurunkan risiko kejadian renal outcome yang buruk, yaitu tadi adanya perburukan nefropati ataupun juga adanya progresivitas dari mikroalbuminuri menjadi makroalbuminuri. Tidak terlepas, diabetes itu banyak sekali patogenesisnya. Saya tadi hanya menerangkan mengenai SGLT itu. Ternyata ada yang lainnya. Kalau kita bicara mengenai molekuler dan seluler, yang akhir-akhir ini sudah sampai ke tahap sel, di dalam sel ada mitokondria dan sebagainya, itu adalah hiperglikemi ini yang akan menyebabkan adanya modifikasi genetik, ada yang menyebabkan regulasi dari epigenetik. Epigenetik itu misalnya pada diabetes hiperglikemi, hipoksi, terus pada pasien-pasien yang inflamasi, itu infeksi, itu akan merubah epigenetik dari pasien diabetes. Selain itu juga ada autofagi podosit dan juga ada disfungsi mitokondria. Kita lihat genetik itu sekarang yang digadang-gadang adalah adanya perubahan dari yang namanya faktor NRF2, yaitu nuclear factor erythroid-like 2. Ini dia berguna untuk menstabilkan dan mengatur antioksidan di intraseluler. Jadi di intraseluler, antioksidan itu diaturnya oleh si NRF2 ini. Nah nanti dia akan menghambat ROS, menurunkan ROS, dan dia juga akan menghomeostasis redoxnya akan baik. Nah ini terganggu, menjadi berkurang. Artinya berkurang kalau terjadi ROS-nya masih banyak, ya TGF-betanya ada. Nah di sini akan menyebabkan fibrosis tubulointerstisial dan juga ekspansi sel mesamial. Yang ini juga sama epigenetik tadi, hipoksi, hiperglikemi ini menyebabkan metilasi dari DNA ataupun juga terjadinya penumpukan dari mikroRNA. Dan mikroRNA ini salah satunya ini akan meningkatkan TGF beta 1. Yang lain adalah otofagi. Kita perlu otofagi. Podosit itu perlu otofagi. Tetapi otofagi di sini ini dihambat oleh karena adanya mTOR dan juga adanya ATG. ATG ini adalah suatu otofagi related protein yang dia untuk mendegradasi protein di intraseluler juga. Nah ini terganggu semua. Karena dia terganggu,
autofaginya ini akan terjadi beta arestinnya meningkat, AMPK dan PI3K-nya juga berkurang, maka terjadi disfungsi glomerulus dan protein urin. Ini adalah secara klinik yang kita lihat atau cara histopatologi, tetapi ini adalah biologi molekuler dan selulernya. Terakhir ada disfungsi mitokondria, dan mitokondria ini dia menghasilkan superoksida. Nah, di sini Dokter Rudi ada, Dokter Rudi itu paling senang dengan superoksida. Nah, si superoksida ini gara-gara hiperglikemi dia berkurang, di mitokondrianya nggak ada superoksida. Nah, superoksida perlu untuk apa? Untuk mengaktifasi fosforilase dan AMPK. AMPK itu adenosin monofosfat protein kinase, dan dia perlu untuk reseptor adenosin. Ingat tadi slide tadi bahwa adenosin dikeluarkan oleh sel makula densa dapat vasodilatasi dari arterial aferen. Jadi sejajar, ada inline-nya sebetulnya kalau kita lihat biologi molekuler dan yang bukan. Nah, ini semua akan menurunkan inus, akhirnya NF-kappa-B-nya tinggi, faktor inflamasi di sini dan disfungsi vaskuler. Jadi kedepannya obat-obat itu adalah banyak sekali di sini. Salah satunya misalnya ada mengenai robustaxin, ada altrasentan, ini adalah reseptor antagonis endothelin. Ada juga tadi TGF blockage, jadi langsung ke TGF beta 1-nya, jadi banyak. Dan kalau kita lihat, kita kembali ke hiperglikemi tadi yang slide saya pertama, dia merubah hemodinamik, merubah inflamasi iskemi, dan ada overaktivitas RAAS. Yang kuning-kuning ini adalah yang masa depannya untuk diabetic kidney disease. Seperti tadi saya bilang ada di sini rubuxitaut atau juga ada antrasentan, kerjanya adalah di sini. Ini adalah untuk masa depan kita. Mungkin memang jadi mahal obat-obatan itu, tetapi kita artinya untuk mengelola seorang pasien diabetic kidney disease atau penyakit ginjal akibat diabetes itu harus multifaktor. Kita harus memahami betul patogenesisnya, jangan dilupakan itu. Karena dari patogenesis itu kita dapat mengidentifikasi obat-obat baru. Salah satunya adalah sodium glucose cotransporter inhibitors ini, SGLT2 inhibitor, yang sudah bisa kita lihat tadi yang ada slide merah kuning hijau, dia berdampak terhadap kelainan-kelainan patofisiologi yang bermanfaat. Dan kita lihat juga kalau empiric dari empiric outcome analysis yang untuk obat-obatan, walaupun dia digabung dengan obat-obatan ACE inhibitor, ARB, CCB dan sebagainya, tetap dia independen dapat memperbaiki progresivitas dari penyakit ginjal. Salah satunya adalah dengan menurunkan atau memperbaiki tekanan di tubuh glomerular dan juga inflamasi. Selain itu juga karena tadi EPO-nya meningkat, otomatis eritropoietin bagus, mungkin pemberian EPO pada pasien-pasien CKD ini dapat sedikit kita kurangi. Mungkin itu Dokter Saprisa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lia, sangat jelas ya.